Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, dan hari ini di bulan November ini kita akan lebih lagi mengalami perubahan. Jangan sampai tahun ini selesai dan hidupmu belum berubah. Ya, hidupku harus berubah. Coba katakan, hidupku harus berubah makin baik. 1, 2, 3, hidupku harus berubah makin baik. Ya, yang dalam masalah, yang dalam pergumulan, ayo berubah semakin baik. Kenapa? Karena ada mujizat metamorfosis dalam Tuhan. Kita sampai kepada bagian yang ketiga, ya, yaitu mengubah target moral. Anda harus tahu apa Anda ubah, mau kemana, dan yang pertama Anda harus perhatikan pikiran kita, moral kita. Ya, minggu yang lalu saya sharekan, kita harus menyadari seperti anak bungsu yang sadar keadaannya baru dia mau berubah. Kalau Anda sadar keadaanmu, baru Anda berubah. Kalau Anda tidak sadar, Anda tidak akan berubah. Podo wae, bahkan makin jelek hidup kita. Ya, Yesus pun mengubah pikiran orang yang lumpuh 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Kita harus mulai dengan pikiran kita. Ya, saya cerita kemarin gereja bebek dan ini waktunya untuk kita praktek. Ya, nah, jadi coba semua katakan mengubah target moral. 1, 2, 3, mengubah target moral. Ya, dan hari ini saya masih ada di nomor 3. Yaitu pentingnya pembaruan budi, pembaruan moral atau pola pikir. Nah, kenapa? Karena ayatnya, mari kita baca kembali. Roma 12 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan terjadi oleh pembaharuan budimu. Apa itu budi? Kalau Anda membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, budi itu adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan. Ada akal, ada pikiran, ada perasaan, dan dipadu. Ya, ini perpaduan antara pikiran dan perasaan, akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Kamus Besar Indonesia juga berkata budi juga bisa diartikan tabiat, ya, akhlak, watak, semua ada di dalam kepala kita. Tapi itu mempengaruhi cara kita memandang, mempengaruhi cara kita berbicara, mempengaruhi cara kita bertindak, mempengaruhi kita memilih apa, ya, melakukan apa. Itu tergantung kepada apa yang ada dalam kepala kita. Ya, bahasa lainnya budi adalah moral kita, mindset kita, pola pikir kita, sudut pandang kita. Kalau ini positif, maka perkataannya akan positif, tindakannya akan positif, kebiasaannya akan positif, hidupnya akan positif. Tapi kalau pikirannya negatif, maka semua yang lain pun tadi akan jadi negatif, kelakuannya akan negatif. Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Nah, hati atau budi atau pikiran itu, kalau hatinya jelek, keluarnya akan jelek. Ya, kalau Anda lihat ada orang yang mulutnya itu kasar. Kasar dalam arti bukan keras. Kalau suaranya keras, bisa jadi karena memang biasa ngomong keras atau biasa tinggal di desa, ya, di hutan, ya. Saya kenal beberapa orang yang tinggal di pantai, jadi biasa teriak keras. Ada yang tinggal di kebun, di hutan, jadi biasa ngomong keras. Tidak ada masalah, itu hanya masalah mengatur dan kebiasaan.
Tapi yang dimaksud kasar itu mau ngomongnya pelan, ngomongnya lemah lembut, tapi bisa menusuk. Ya, oh dasar, matamu di mana? Halus tapi menusuk. Ya, mataku di sini. Nah, tapi ada orang yang suaranya keras, tetapi sebenarnya maksudnya baik. Nah, tapi kasar itu berbeda. Kasar itu maksudnya perkataannya itu menyakitkan orang lain. Nah, orang yang mulutnya menyakitkan. Kenapa? Karena hatinya memang penuh dengan menyakitkan. Pola pikirnya penuh dengan menyakitkan. Dan itu mempengaruhi. Nah, disinilah pentingnya. Mengapa kalau kita mau mengalami mujizat metamorfosis, itu harus dimulai dengan sampai ke level pola pikirnya. Ketika seekor ulat, dia tidak lagi menginginkan daun. Ketika ulat tidak lagi menginginkan makan sebanyak-banyaknya. Karena waktu dia menjadi ulat, dia makan sebanyak-banyaknya. Bahkan dia beratnya dari ketika lahir, ketika menetas dari telur itu menjadi 3.000 kali. Ya, dari telur itu ya bisa gede sekali. Nah, ketika dia memutuskan, aku sekarang berhenti makan. Kenapa? Aku mau berubah menjadi kupu-kupu. Ingat, saya pernah cerita pada Anda, bahkan ketika dia telur menetas, sekarang dengan ilmu teknologi sekarang bisa dicek sampai ke level sel, DNA-nya itu, DNA ulat dengan DNA kupu-kupu dalam selnya itu ternyata adalah DNA kupu-kupu. Sama, ya, bahwa ditemukan ada unsur-unsur dalam ulat itu, dalam selnya itu, dia akan menjadi sayap suatu saat nanti, akan menjadi kaki yang panjang, akan menjadi sungut, akan menjadi mulut yang untuk menghisap sari-sari bunga, ya, dan itu ada sejak dia ulat. Tapi itu akan menjadi kupu-kupu saat apa? Saat pikirannya ulat ini berhenti, cukup waktunya, cukup sudah. Menjadi ulat yang merusak, makan daun, cukup sudah. Dan dia memilih berhenti. Dia memilih memasuki masa yang berat, yaitu apa? Bertapa. Dia memasuki kepompong, dan di situ sebenarnya terjadi yang namanya pembaharuan. Kalau bicara biologi, Anda akan menemukan, ya, di sini ada perubahan bentuk di dalam ini, metamorfosis itu, ya. Karena saya dulu SMA-nya biologi, ya, jadi berapa kali kita harus praktek gitu ya, termasuk mencari kepompong dan membukanya, dan menarik sekali karena kepompong itu ketika masih baru, ya, itu ketika dia mulai menggantung, dia kasih serabut sutra itu, ya, nempel di sini, lalu dia masih bergerak-gerak, ya kan, lalu dari dalam ini kalau dipecah itu, saudara, awalnya itu cairan bening, seperti kalau Anda membuka telur ayam, ada kuningnya, ada putihnya. Nah, ini kayak putih telur itu bening, gel bening, ya. Dan ketika Anda membuka ini, Anda nggak menemukan lagi bentuknya si ulat. Ya, lihat bentuknya sudah berbeda sekali. Ya, dan dia ini membangun dari dalam. Lalu di dalamnya ini semua yang ada di dalam ulat itu hancur. Ya. Nah, metamorfosis, ingat kata ini yang dipakai di Roma 12 ayat 2 ini, ya, metamorfoste, ya, metamorfosis. Nah, itu seperti ulat ini. Jadi ada di dalam sel ulat itu, di dalamnya itu
yang ketika dia jadi kepompong, maka terjadilah yang namanya memakan dirinya sendiri. Ya, yang dia menghancurkan dalamnya. Sehingga organ dalamnya ulat itu hancur. Ya, yang sebenarnya dari mulut ulat sampai masuk, dicerna sampai keluar. Nah, itu dihancurkan dari dalam, dirusak dari dalam. Ya, sampai saya bilang tadi, ketika dia dibedah, yang ada adalah cairan gel. Jadi ususnya ulat hilang, mulutnya hilang, kakinya hilang, semua hilang. Pembaharuan budi itu sampai sedemikian, benar-benar manusia lama dihancurkan. Ya, dihancurkan betul. Ya, itu yang terjadi dalam saat dia kepompong. Lalu kemudian ketika dia sudah hancur, yang saya bilang tadi menjadi kayak cairan, ya, menjadi cairan yang seperti telur tadi, putih telur. Bangun, ada yang ngantuk ini pasti ya. Seperti cairan putih telur, lalu mulai yang tadi saya bilang, DNA-nya tadi, DNA sel ulat yang mengandung DNA kupu-kupu, ya, yang akan menjadi sayap, itu mulai membentuk di dalamnya, ya, mulai bentuk, ya, calon sayap mulai terbentuk, calon kepala sangat berbeda, berbentuk, kaki yang berbeda, dulu pendek-pendek, sekarang panjang, mulai terbentuk, ya, semuanya begini, sekarang begini, beda, mulutnya sekarang berbeda, mulutnya tuh panjang melingkar, berbeda saudara, ya, dan itu mulai membesar. Persis seperti telur, ya, seperti kalau mama mengandung Anda, ya, dari satu sel akhirnya berkembang menjadi bayi di dalam kandungan. Nah, sama, dari satu sel DNA itu kemudian muncul menjadi kupu-kupu, ya, menjadi makhluk yang baru. Dan ketika waktunya tiba dia keluar, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda, wujudnya berbeda, sayapnya berbeda, bahkan sampai ke organ dalamnya itu berbeda. Nah, sekarang dia tidak bisa lagi makan daun, ya. Jadi dia makannya daun, sekarang dia carinya daun, carinya sayur, carinya daun. Tetapi setelah jadi kupu-kupu, pikirannya berubah. Ini pembaharuan budi. Ayo semua katakan 1, 2, 3 apa? Pembaharuan budi. Metamorfosis hanya terjadi saat Anda sampai kepada pembaharuan budi. Sampai pada pikiran yang ada di kepala kupu-kupu dengan kepala ulat ini berubah drastis. Kalau dulu pikirannya adalah cari daun, sekarang cari bunga, ya. Dulu makan daun, dia mencari serbuk sari bunga, ya. Karena bunga memang sebenarnya bukan madunya, tapi serbuk sarinya itu yang kemudian diubah menjadi madu, ya. Nah, saudara, atau cairan yang ada memang yang mengandung madu itu, saudara. Nah, dia mencari itu, serbuk sari bunga itu. Dulunya pikirannya adalah batang mana untuk saya merayap, ya, bagian mana untuk saya mau pindah, saya mau merayap kemana. Tapi sekarang untuk pindah saya harus terbang, saya bisa terbang sekarang. Pikirannya, aku mau terbang. Dulunya hanya menjangkau, mungkin hanya merayap ke tempat yang dekat, hanya 1 cm, 2 cm, 10 cm, hanya merayap. Pikirannya yang sejauh itu. Tapi sekarang dia naik terbang tinggi. Pandangannya seluruh taman, seluruh hutan. Pandangannya jauh. Saudara, sampai ke level pikiran berubah. Itu pembaharuan budi. Itu metamorfosis. Itu yang terjadi. Nah, dan ini yang dimaksud oleh Alkitab.
Ayat ini berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Baru Anda bisa mengenal apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Tapi harus dimulai dengan budi yang dibaharui, pikiran yang dibaharui. Kalau tidak, saudara akan sama saja. Ya, nah Roma 12 ayat 2 tadi, ini sangat jelas kalau kita membahas kitab Roma. Ya, Roma itu ada 16 pasal. Pasal 1 sampai 11 Rasul Paulus menjelaskan tentang doktrin keselamatan dalam Kristus. Ya, pasal 1 sampai 3 dia berkata bahwa manusia itu berdosa, semua orang berdosa, segala bangsa berdosa, semua kita berdosa, semua kita telah melakukan dosa dan dosa itu membawa maut. Ya, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tapi kemudian syukur. Kenapa? Karena ada Yesus, ada satu manusia yang melalui dia dibenarkan. Ya, seperti Adam membawa dosa dan semua orang berdosa. Tetapi kemudian Yesus datang dan melalui dia datang keselamatan, datang penebusan melalui kayu salib Kristus. Nah, jadi kalau Anda sudah diselamatkan, kira-kira intinya begitu dalam kitab Roma. Ya, pasal 1 sampai pasal 11. Kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu sudah terima darah dan tubuh Kristus, kalau kamu sudah mendapat pengampunan dosa, kalau kau sudah disucikan, kalau kau sudah yang salah dibenarkan, kalau engkau yang dulunya hidupmu harusnya masuk neraka, sekarang dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Wow, maka kemudian pembagiannya di Roma 12 ayat 1. Itu dimulai begini, karena itu saudara-saudara, karena apa? Dia bisa menjelaskan sepanjang pasal 1 sampai 11 keselamatan tadi. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah apa yang tadi? Yang keselamatan itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kamu sudah ditebus, sudah diselamatkan. Sekarang berikan hidupmu, tubuhmu, badanmu, semuanya menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Nah, itu ayat 1-nya. Baru ayat 2-nya, ayat yang kita bahas berapa bulan ini. Ya, jangan jadi serupa. Gimana caranya supaya kita mempersembahkan tubuh? Bagaimana caranya hidup kita yang berdosa ini sekarang bisa layak di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya? Pak Handoyo, saya ini penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan menyakiti orang, penuh dengan dendam. Pikiranku banyak salah, ya, aku banyak menyakiti orang. Nah, saudara, bagaimana hidupmu yang hancur ini, penuh dosa ini, sekarang layak dipakai Tuhan. Sekarang layak menjadi alat Tuhan. Bagaimana hidupmu sekarang bisa layak masuk surga? Maka Anda harus berubah, bermetamorfosislah. Ya, kenapa? Ketika Yesus menyelamatkan Anda, menebus Anda, maka hidupmu akan diubah menjadi pria yang lebih baik, wanita yang lebih baik, orang tua lebih baik, anak yang lebih baik, orang yang lebih hebat. Kenapa? Dimetamorfosis. Nah, dengan apa? Pembaharuan budi. Ya, dimetamorfosis oleh pembaharuan budi. Ketika Yesus datang, Roh Kudus diberikan, dan Anda mau ikuti proses seperti ulat tadi, mau. Kalau nggak mau, seumur hidupnya jadi ulat. Tapi ketika dia mau dibaharui, kamu dapat bedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Nah, baru kemudian Roma 12 sampai 16, 4 pasal berikutnya itu disimpulkan sebagai aplikasi keselamatan dalam Kristus. Ini dogmanya, doktrinnya, prinsipnya, alasannya. Nah, ini penerapannya, aplikasinya. Kalau kamu sudah diselamatkan, kalau Anda baca Roma 12, 13, 14, 15, 16, itu semua cara hidup orang Kristen. Kamu harus menghormati pemerintah, kamu harus hidup benar, kamu harus menolong orang yang kuat, harus menolong yang lemah, ya, dan seterusnya. Ya, ini ajaran aplikasinya yang praktis. Nah, ya itu dari apa? Dari tadi.
apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Allah. Ya, nah ini kalau Anda membaca kitab Roma, jadi tengahnya itu, awalnya itu adalah hidup yang mau berubah, pikiran yang berubah, baru Anda bisa menjadi orang Kristen yang benar. Baru Anda bisa seperti Yesus. Baru. Penting. Karena kalau pola pikirmu salah, pola pikir masih berdosa, Anda akan terus melakukan dosa. Coba sekali lagi ya, pegang kepala, katakan pembaharuan budi. Ayo semua katakan, pola pikirku harus berubah. Amin. Ya, ada pola pikir yang berbeda yang Tuhan mau. Karena kalau pola pikirmu salah, wah, maka tindakanmu akan salah. Ya, ini sungguhan pernah terjadi pada tahun 95. Ada dua orang, ya, MacArthur Wheeler dan Clifton L. Johnson. Ini berdua, ini yang di foto cuma satu, ini yang namanya si Wheeler ini. Ya, mereka berdua datang masuk ke bank. Bahkan ketika masuk ke bank, ini tahun 1995. Ya, jadi berapa tahun yang lalu? Males ngitung ya. Ini tahun berapa? 2025. Ini tahun 95. Ya, 30 tahun. Jadi zaman dulu saudara, ya sudah ada kamera CCTV. Tapi tentu tidak secanggih sekarang dan orang belum begitu paham kamera CCTV sebaik zaman sekarang. Ya, tapi ini di bank sudah ada kamera CCTV. Kamera pengawas sudah ada. Nah, dan mereka tahu, ya, perampok ini tahu ada kamera CCTV. Ini bahaya kalau merampok, ya. Tapi dua orang ini merampok dengan berani, ya. Dan bukan cuma satu bank. Hari itu mereka merampok dua bank. Dan ketika mereka masuk ke bank itu, bahkan mereka melihat kamera CCTV, mereka senyum, datang ada kamera CCTV lain, dia senyum, lalu sampai depan kasir, dia keluarkan pistolnya, lalu minta ambil uang, ya, lalu uang dibawa dua bank. Berdua mereka merampok dengan santainya, ya, dengan santai, keluar dengan santai. Dan ini kisah nyata, ini bukan cerita ini kisah nyata, ini foto nyata, ini orangnya waktu dia merampok di kasir itu dengan mengacungkan pistol, ya, dan dia pulang dengan membawa uang, pulang dengan santai. Padahal biasanya orang merampok pakai topeng, pakai masker, ini dengan wajah terbuka. Dan berapa hari kemudian dalam waktu cepat temannya Johnson itu ditangkap. Lalu berapa bulan kemudian baru yang satunya yang Wheeler ini ketangkap, ya. Dan ketika akhirnya dia ditangkap saudara, ya, dia terkejut. Dia tidak percaya kalau dia ditangkap, ya. Dan Anda tahu apa katanya ketika dia ditangkap, ya? Karena polisi berkata, kami tangkap karena lihat ini fotonya, kamu ini, ya, ini 30 tahun lalu. Jadi mereka butuh waktu untuk mencari foto ini, orang ini siapa, begitu ya. Akhirnya kedapatan. Ketika dia ditangkap, dia heran karena dia berkata, aku sudah memakai
jus lemon di wajah saya. Kok masih ketahuan? Padahal aku sudah pakai jus lemon. Pak itu berkata berulang kali, loh aku udah pakai jus lemon, kok masih kelihatan? Polisi menunjukkan foto ini kepada dia dan dia terkejut. Kenapa hari itu dua orang ini merampok dengan sangat berani? Rupanya dua orang ini pikirannya sudah salah. Jadi kalau zaman Anda kecil dulu, kalau lupa Anda bisa coba. Kalau ada jeruk atau lemon, jeruk nipis atau jeruk lemon itu, ya Anda ambil misalnya pakai cotton bud atau pakai lidi gitu ya, tusuk gigi, lalu Anda pakai kertas, lalu Anda bisa tulis itu, ya. Coba Anda tulis, ya, metamorfosis. Lalu Anda angan-angan dia kering. Ketika kering, kelihatan enggak tulisannya? Tidak kelihatan, tapi ada tulisannya itu. Nanti ketika kena air atau ini dia akan muncul tulisannya. Nah, menariknya dua orang ini bisa punya pikiran kalau saya pakai jus lemon itu, dia balurkan jusnya itu di mukanya. Itu wajahnya tidak akan kelihatan di kamera CCTV. Jadi bayangannya dia akan seperti ini. Wajahnya akan menghilang. Jadi polisi tidak akan mengenali dia. Ada badannya yang merampok, tapi mukanya akan hilang. Ingat, ini 30 tahun lalu orang belum paham betul tentang kamera CCTV dan orang ini bisa punya pikiran itu. Mungkin sekarang kita berkata bodoh sekali dia, konyol sekali dia. Tapi ini pola pikirnya, itu yang ada di kepalanya, itu yang ada di moralnya. Ya. Nah, jadi bahkan itu yang kemudian menjadi penelitian banyak peneliti. Ya, orang yang tidak ngerti seringkali melebih-lebihkan, seringkali merasa hebat, seringkali merasa lebih dari rata-rata. Padahal sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Ya, nah itu bahayanya. Nah, tapi ini bukan sekedar masalah jus lemonnya buat saya. Ya, memang ini menjadi penelitian karena pola pikir yang salah membuat dia bertindak yang salah. Karena dia berpikir pakai jus lemon, maka ketika disorot kamera CCTV akan hilang seperti tulisan di kertas itu. Maka dia pede sekali, ya, dan tetap akhirnya ketangkap dan berapa puluh tahun dalam penjara. Tapi saya melihat jauh lebih dalam, yaitu mau bagaimanapun, mau pakai jus lemon, mau pakai topeng, mau pakai masker, tetap merampok bank. Itu berarti ada dalam pikirannya, ada dalam niatnya, ada dalam budinya, dalam moralnya itu. Cara dia membuat keputusan. Dia berkata merampok bank tidak apa-apa. Ya. Merampok milik orang lain itu baik-baik saja. Itu yang ada di kepalanya. Ya. Sementara ada banyak orang yang justru dari hartanya memberi kepada orang miskin. Ada orang-orang yang kerja di bank, para teller, para kasir yang setiap hari pegang uang. Ada para bendahara yang pegang uang banyak. Tetapi dia tidak mencuri sedikit pun. Kenapa? Karena ya di dalamnya ini. Pikirannya. Sudut pandangnya. Itu yang membuat. Ya,
Anda ingat ceritanya Yusuf yang masih muda digoda istri Potifar, bahkan digoda berhari-hari, bahkan sudah tidak ada yang lain, bahkan sampai sedemikian rupa sampai Yusuf itu harus lari dengan melepaskan jubahnya. Kalau orang berkata, ya normal lah, kayak kucing dikasih gereh gitu ya, pasti akan dimakan. Anak muda laki-laki digoda cewek, ya pasti jatuh. Nah, tapi terbukti bahwa Yusuf dia lebih takut akan Tuhan, hormat kepada Potifar, dan dia tidak mau melakukan dosa itu. Dia pilih lari dari istri Potifar itu. Sementara banyak pria lain lari mendekat, mencari wanita yang begituan. Semuanya dimulai di pikiran. Kalau pikiranmu berkata selingkuh itu indah, atau pikiranmu berkata, aku berhak selingkuh, pasanganku juga selingkuh, aku juga balas dendam, saudara akan melakukan. Tapi kalau Anda berpikiran, aku harus jaga kekudusan, aku harus menjaga hidup, Yesus sudah mati bagiku, aku sudah ditebus, aku pasti menang atas godaan ini, maka Anda akan menang. Ya, jadi tadi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda harus berubah. Bahkan levelnya itu sampai seperti ulat yang benar-benar sampai di dalamnya itu berubah. Keinginannya berubah. Ya, sampai moralmu sungguh-sungguh berubah. Ya, satu contoh lagi dari Alkitab. Bagaimana anak muda itu, anak bungsu itu ketika menyadari keadaannya, baru dia meninggalkan semuanya dan balik kepada Bapa. Meninggalkan ya negeri asing, meninggalkan babi itu dan kembali pada Bapa. Kapan? Saat sadar, saat pikirannya sadar. Ya, ketika 12 pengintai mereka datang mengintai tanah Kanaan, ya, dan ketika kembali laporannya di Bilangan 13:27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, ini adalah tanah perjanjian. Yang orang-orang ini 12 pengintai ini mereka sama-sama perwakilan dari setiap suku dan mereka orang-orang yang ada waktu keluar dari Mesir. Ya, karena ini adalah para orang-orang yang hebat seperti Yosua dan Kaleb. Setiap suku satu orang, ya. Kaleb dari Yehuda, Yosua dari Efraim, dan dari 10 suku lain. Dipilih satu orang pilihan. Tentu ini bukan orang bodoh, ini orang pilihan. Jadi intelijen itu harus pandai, harus kreatif, harus tahan. Nanti kalau ketangkap harus siap berjuang. Ya, jadi pasti dicari pada orang yang pas. Ya, dan ini adalah orang-orang yang ada pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan hasilnya mereka bisa memetakan keadaan, mereka mengintai, berarti mereka juga harus mencari jalan terbaik. Nanti kalau pasukan kita mau menyerbu, melewati mana? Mau kubu mana? Kota mana yang akan diserang duluan? Bagaimana kekuatannya? Mereka ini 12 orang yang hebat. Ya, tapi sama-sama mereka melihat hal yang sama.
hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, keturunan raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amor diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Berarti mereka 40 hari itu benar-benar mengitari negeri itu, mendatang. Mereka tahu di sini pasukan siapa, penduduknya yang mana, bagaimana kekuatannya, ada berkubunya bagaimana, besarnya kayak apa, dan mereka, kalau Anda membaca, mereka membawa hasil panen mereka, ya, yang dikatakan anggurnya itu benar-benar luar biasa di lembah Eskol, ya, dan itu di daerah Hebron, dan itu mereka sampai berdua menggandarnya. Artinya satu rangkaian buah itu mereka harus berdua, saking besarnya, saking banyaknya, ya, buah sak grompol itu sangat banyak, menandakan betapa subur tempat itu, betapa hebat tanah itu, ya, di lembah Eskol Hebron itu. Tapi mereka juga melihat para raksasa keturunan Enak, ya, ini seperti Goliat, itu adalah keturunan Enak. Nah, saudara, sama-sama melihat susu dan madu, sama-sama melihat raksasa, kota berkubu, tapi responnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Ayat 30, ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, ya. Mungkin yang ini aja, ya. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 12 orang sama-sama punya kemampuan, sama-sama sudah siap, sama-sama pengintai, melihat yang sama, makan yang sama. Kan 40 hari mereka pasti makan hasil negeri itu, membawa pulang hasil yang sama. Tetapi ketika sampai kepada keputusan berbeda, 10 berkata kita gak bisa maju, ya. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb, nanti ditemukan kita akan maju, ya. Nah, mereka bisa berbeda. Kenapa? Dimulai dengan pola pikir, dimulai dengan budinya, moralnya, apa yang ada di kepala mereka. Sebelum pengintai berkata, tidak dapat maju menyerang, kita akan kalah, mereka lebih kuat, kita kalah. Tapi Yosua dan Kaleb, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, kita pasti akan mengalahkannya. Wah, pasti, wah, pasti. Kita akan maju dan menang. Wow, saudara, sangat yakin. Tapi 10 tidak yakin. Dan mungkin memang gak diceritakan. Ini kan laporannya. Tapi mereka 40 hari mereka mengintai negeri itu. Mungkin di tengah jalan mereka sudah berdiskusi. Mungkin di sana mereka sudah melihat situasinya. Wah, ini Yeriko kota pertama. Wah, sangat lebar, sangat tinggi. Bagaimana mungkin kita mengalahkannya? Ada para raksasa keturunan Enak. Wah, gak bisa, gak bisa. Bahkan mereka berkata, kita seperti belalang. Mereka raksasa. Ini negeri yang memakan penduduknya. Ini negeri yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? 10 pengintai. Dalam pikirannya, fokusnya pada masalah raksasa, benteng yang besar. Oh, kita lemah, mereka kuat. Tapi Yosua dan Kaleb fokusnya di kepalanya adalah janji Tuhan. Ini tanah yang dijanjikan Tuhan, kita akan merebutnya bersama Tuhan. Nanti kalau udah baca ya pasal 13, pasal 4, bilangan 4, bilangan 13 dan 15, Anda akan menemukan itu ya. 13-14 ya, fokus pada masalah janji Tuhan, fokus kelemahan diri sendiri, kita lemah, kita belalang, fokus pada kuasa Tuhan ya, dalam nama Tuhan, bersama Tuhan kita bisa menang. Hasilnya apa? Mereka takut gagal. Yang Yosua Kaleb beriman, hasilnya mereka bersungut-sungut mengeluh, bahkan mempengaruhi, keluhan itu mempengaruhi seluruh bangsa. Anda akan membaca di pasal 13 itu ya, bahwa lalu mereka bersungut-sungut. Bilangan 13-14, mereka kemudian menangis. Mereka mau pulang, bahkan mereka memberontak kepada Musa. Musa apa?
Mana memimpin kita? Bukankah dulu, bukankah dulu waktu masih di Mesir, kami sudah bilang gak usah pergi, ya kan, menyalahkan Musa. Emang kita mau mati, mending kita mati di Mesir, jadi budak orang popo, ya daripada pergi lalu gagal begini. Kenapa? Karena pola pikirnya ketakutan. Dan itu menular. Orang Israel bersungut-sungut bahkan mau melempari Musa dengan batu. Saudara, tapi Yosua dan Kaleb bersyukur kita akan mengalahkannya, beriman. Yosua dan Kaleb mengingat janji Tuhan, mengingat kuasa Tuhan. Ingat tadi saya bilang ya, bahwa orang-orang ini ada waktu mereka 10 tulah sampai di Mesir. Air jadi darah, ada kata, ada nyamuk, ada lalat, ada hujan es dan seterusnya. Mereka ada waktu Tuhan membelah Laut Merah. Mereka ada waktu gak ada minuman, gak ada air. Tuhan membelah gunung batu. Mereka ada bahkan 40 tahun nanti. Mereka melihat roti mana diturunkan. Mereka ada saat Tuhan membuat banyak mujizat. Tapi ketika ada masalah, lupa semua. Pikirannya pada masalah. Hasilnya mereka berkata, kita gak dapat maju. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan maju. Saya bilang tadi mereka membawa anggur itu di lembah Eskol, daerah Hebron. Hebron itu adalah daerah yang dikuasai oleh Abraham. Abraham tinggal di Hebron itu. Kenapa? Karena bahkan ada sejarah bagaimana Abraham, nenek moyang mereka, ya, ketika keponakannya, keluarganya diserbu, Abraham itu membawa hanya dengan sekitar 300-an orang dan bisa mengalahkan raja-raja daerah itu. Hanya dengan 300-an orang, nenek moyangnya Abraham menaklukkan daerah Hebron. Itu daerah di mana mereka bisa membawa anggur yang sampai berdua itu. Memang kemudian kan keturunan Abraham, Isa, Yakub lalu 12 itu lalu akhirnya pindah ke Mesir pada masa kelaparan, ya. Tapi ketika Yosua dan Kaleb kembali, mereka mengingat di sini ini Abraham berhasil menaklukkan dan kita juga bisa mengalahkan. Nah, apa yang ada di pikiran Anda? Apakah Anda beriman Tuhan bisa menolong, atau pikiranmu fokus, masalahnya gede. Kalau Anda fokus pada masalah, Anda tidak akan maju. Ya, Anda perbaiki pikiran kita. Oke, waktunya praktek. Kita mau berubah. Berubah dalam hal apa? Saya tidak mau Anda hanya melewati seri ini dan tidak berubah apa-apa. Ayo berubah. Ya, ayo berubah. Ayo tepuk dadamu, katakan, saya mau berubah makin baik. 1, 2, 3. Saya mau berubah makin baik. Oke, dosa apa? Kelemahan apa yang terus mengikat hidupmu selama ini? Dan kau mau berubah jadi baik. Nah, sekarang mulai dengan temukan. PR minggu ini adalah temukan pola pikir apa yang salah di kepalamu. Pola pikir apa yang salah yang membuat Anda tidak berubah. Pola pikir apa yang salah sehingga Anda terus jatuh dalam dosa itu. Ya, misalnya kalau Anda kecanduan, ya,
Ya, nggak cuma kecanduan rokok, narkoba, atau film porno, atau kecanduan judi online, atau kecanduan yang lain ya. Kita ambil yang gampang sajalah ya. Misalnya Anda sakit, Anda cek dan rupanya kena diabetes. Diabetesnya tinggi atau pradiabetes, lalu dokter bilang harus perbaiki gaya hidup, makan yang sehat, kurangi nasi, kurangi minum manis ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau di pikiranmu es teh manis itu enak, panas-panas, Semarang panas. Wah, ngentang-ngentang keringetan. Wah, makan soto Semarang pakai es teh manis seger. Wah, enak. Wah, enak tenan. Nah, tapi dokter ngomong kurangi minum manis. Tapi pikirannya berkata manis itu enak. Ketika dikasih sama istrinya teh tawar, apa iki? Gak enak. Kenapa? Karena yang enak manis. Nah, maka kalau pikirannya belum berubah, Anda akan terus mengejar dan Anda seperti orang kecanduan tadi. Kalau ndak minum manis, ndak bisa. Ya. Oh, aku kerja keras kok. Aku olahraga, ya. Saya punya teman pendeta yang hobi olahraga, hobi badminton. Ya. Bahkan dia bisa badminton 2 jam, 3 jam, 4 jam. Wah, kuat saudara. Weh, orangnya suka. Bahkan dia di sekolah dia guru. Sekarang jadi pendeta, dulu dia guru. Ya. Bahkan dia guru, dia juga selain ngajar pelajaran, karena ini tinggal di desa, agak kota kecil gitu, dia juga ngajar olahraga. Kurang apa saudara? Ya, suka olahraga, guru olahraga. Tapi suatu kali saya dapat kabar di telepon dia, "Woi Pak Antoyo, doakan saya masuk rumah sakit ya, ini baru pemulihan, baru keluar rumah sakit." "Oh kenapa?" "Saya diabetes." "Wah, seberapa?" "Wah sudah 600 lebih." "Loh tinggi sekali ya, kok bisa?" "Saya pikir," ini kan, kembalikan pola pikirnya kan, ya. Ya, saya juga enggak menyangka loh orangnya gagah, orangnya suka olahraga. Loh kok bisa? Ya itu Pak Antoyo, saya pikir ya, saya sudah olahraga, saya suka badminton, saya guru olahraga, sering ngajar anak-anak olahraga, saya aktif. Ya, saya pikir tidak masalah minum es teh manis. Ya. Lah memang Bapak sehari minum es teh manis berapa? Ya paling sedikit 6 gelas. Tapi bisa 8 gelas, bisa lebih. Kenapa? Karena waktu badminton, waduh capek, enak es teh manis. Habis ngajar anak ya kan, pagi-pagi panas, enaknya minum es teh manis. Tapi dia pikirannya, kan aku olahraga, kan aku keluar. Dan dia takut periksa dokter, hanya dia pikir gitu ya. Nah tiba-tiba dia lemah, lemes. Tiba-tiba dia tidak bisa apa-apa. Dibawa ke rumah sakit harus opnam karena gulanya tinggi, dia sudah kayak orang gerambiang, orang tidak sadar. Baru dokter bilang gulanya sangat tinggi. Ini
rupanya dia di level kecanduan es teh manis. Nah, life is a choice. Kalau sudah tahu begitu, mau nggak dia berubah? Puji Tuhan, dia berubah. Maka sekarang jadi hamba Tuhan, sehat. Kenapa? Karena dia tidak lagi minum es teh manis itu. Saudara, sama dengan hidup kita. Maukah kita berubah? Kalau Anda berpikir dosa itu masih enak, Anda akan terus lakukan. Tapi kalau Anda berpikir saya mau berubah, saya mau bermetamorfosis, ya, maka Anda akan berubah. Dan hati-hati dengan pola pikir-pola pikir itu. Satu lagi sebelum kita doa, ya, karena banyak yang minta doa untuk keuangan, minta doa untuk berkat. Saya jadi teringat ini, ya, karena ada banyak orang Kristen tidak bertumbuh keuangannya karena pola pikirnya yang salah. Ya, bisa jadi karena salah ngatur keuangan, manajemen keuangan, tapi bisa salah paham bahkan dengan firman Tuhan. Coba, orang kaya gampang atau susah masuk surga? Kata Alkitab gimana? Orang kaya sukar masuk surga. Itu Yesus yang bilang, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Nah, lu kan ada di Alkitab, Pak. Nah, ini yang saya bilang, saudara, ada di Alkitab, tapi kemudian kita orang Kristen salah memahami maksudnya Yesus. Ya, lalu kita terjebak dalam pola pikir yang salah. Ayatnya salah enggak, ayatnya benar. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, tapi kemudian kalau yang masuk pikiran kita adalah kalau aku kaya, nanti aku tidak masuk surga. Berarti kita pilih jadi miskin. Nah, pertanyaannya dibalik. Apakah orang miskin lebih mudah masuk surga? Enggak juga. Apakah setiap orang miskin akan masuk surga? Enggak juga. Adakah orang kaya yang masuk surga? Oh, pasti ada. Ya kan? Iya, Daud itu kaya, Abraham itu kaya raya, Ayub itu sangat kaya. Ya, dan Tuhan memberkati dengan kekayaan juga. Tuhan kita Tuhan yang kaya, punya segalanya. Bahkan Yesus pun, Yesus berkata, anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepala. Tapi Anda jangan salah paham, Yesus miskin. Enggak, Yesus punya bendahara. Ada bendaharanya. Ada istri pejabat yang melayani dengan kekayaan. Ya, bahkan kalau Anda ingat kenapa jubah Yesus itu diundi oleh prajurit di bawah kaki salib. Karena mereka tidak mau merobeknya karena itu pakaian yang mahal. Tanpa jahitan lebar, zaman itu pakaian mahal. Nah, Yesus banyak memberi. Yesus banyak memberi kepada yang miskin. Nah, tapi pikiran kita orang kaya susah masuk surga. Karena uang adalah akar segala kejahatan. Betul? Salah. Nah, itu yang bikin kita miskin terus. Karena kita pikir uang akar segala kejahatan. Ayatnya berkata cinta akan uang. Nah, kita ambil uangnya lalu kita pikir uang itu bikin jahat. Padahal cinta akan uangnya itu. Cintanya akan uang. Ya. Uangnya sendiri netral. Tapi kalau kau cinta akan uang, jadi jahat.
Nah, jadi perbaiki. Kita mau minta berkat Tuhan, tapi pikiran kita berkata, aku mau miskin aja lah. Ya bagaimana bisa? Ya, contohnya. Kalau Anda naik motor, hujan-hujan Semarang banyak genangan, lalu ada mobil nyelip Anda, nyeproti Anda. Mobilnya mobil mewah lagi. Wah, mobil Eropa, bermerek. Mobil sport lagi. Wah, Anda naik motor, lalu ada mobil mewah lewat nyeprotin Anda. Apa yang muncul di pikiran Anda? Dasar orang kaya. Tidak punya sopan santun. Orang kaya. Rendah hati apa sombong? Sombong. Orang kaya jahat atau baik? Jahat. Dan itu yang ada di pikiran kita. Orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong, orang kaya itu tidak sopan, orang kaya itu semena-mena, orang kaya itu semaunya sendiri, orang kaya itu arogan. Kira-kira tanpa kita sadari, kita pilih jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Jangan tersinggung, tapi kita sedang bicara pola pikir. Saya tidak nyinggung Anda, tetapi saya menunjukkan ada yang harus kita ubah. Ya, karena pertanyaannya harus dibalik. Adakah orang kaya yang baik hati? Ada. Adakah orang kaya yang rendah hati? Ada. Adakah orang kaya yang suka menolong? Ada. Adakah orang kaya yang sangat sopan? Ada. Pertanyaan lanjutkan lagi. Adakah orang miskin, sudah miskin, sombong lagi? Ada? Udah miskin, sombong, wah nggak sopan lagi. Ya, banyak. Semuanya ya banyak. Jadi bukan soal kaya miskinnya, soal hati dan pikirannya. Nah, tapi masalahnya kalau di pikiran kita setiap kali lihat mobil mewah lewat, sombong. Lihat ada orang kaya pakai baju bagus, oh ini mesti jahat. Nggak sadar pola pikir itu membuat kita berkata, aku pilih miskin. Nah, jadi ayo kembali ya. Kalau Anda tema yang Anda pikirkan adalah ini kan mau ngubah apa? Saya mau mengubah dari miskin kurang jadi berkati. Cari moral apa? Pola pikir apa yang menghalangi Anda untuk janji Tuhan untuk diberkati itu? Jangan-jangan kita sendiri memang benci kekayaan. Kita nggak boleh cinta uang. Kalau ada uang untuk menjadi berkat. Itu yang doa saya setiap hari. Supaya Anda diberkati dan menjadi berkat. Amin. Amin ya. Ayo kita praktek. Ini bahan untuk merenung minggu ini. Apa yang salah dalam pola pikir saya? Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Mari kita bagi berdiri. Siapkan roti dan anggur. Baca ayat di roti itu. Kalau itu janji Tuhan. Mari kita imani. Teguran segera bertobat. Kalau Anda dalam masalah, dalam pergumulan, ayo. Apa yang kau imani? Kalau engkau berpikir, aku orang gagal, aku orang miskin, aku orang susah, aku tidak bisa, itu akan terus terjadi. Tapi kalau engkau percaya bahwa ada Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb, ada Tuhan yang berkuasa, hidupku pasti berubah. Hidupku pasti mengalami mujizat. Oh haleluya.
Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan menebus hidupmu. Engkau akan mengalami mujizatnya. Apakah Anda percaya roti ini tubuh Yesus yang berkuasa? Amin. Amin. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oh, darahnya dicurahkan memberi kemenangan dalam hidupmu. Engkau bisa menang, kau bisa mengalami mujizat, metamorfosis. Bulan ini ayo berubah. Sebelum akhir tahun kita mulai berubah. Apakah Anda percaya anggur darah Yesus yang berkuasa? Amin. Amin. Mari minum bersama dalam nama Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, oh, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari taruh dua tangan di dada. Bapa, kami minta minggu-minggu ini tunjukkan kepada kami pola pikir yang salah, apa yang ada di dalam moral budi kami yang perlu dibaharui. Karena kami mau meninggalkan semua dosa, semua kebiasaan buruk, kecanduan, kesalahan. Ubah Tuhan, ubah dalam nama Yesus.